bersama saya Sandra Kui, masih dalam dialog interaktif yang didukung oleh Korean Hotel Merauke dan Kezia Tela Tela. Dan masih dengan pembahasan kita yang tadi ini Pak Charles ya, Pak Delson tentang keanggotaan. Untuk keanggotaan itu saya baca sempat di beberapa artikel itu bahwa ada klasifikasinya gitu, ada anggota, kalau tidak salah ya, ada anggota biasa, kemudian asosiasi dan kehormatan. Itu bisa dijelaskan nggak ke pemirsa di rumah perbedaannya? Jadi kalau anggota biasa itu adalah anggota yang mendaftar sebagai anggota IMI itu lewat klub yang terdaftar. Nah, kemudian ada anggota persorangan. Anggota persorangan itu adalah anggota yang mendaftar ke IMI tanpa melalui klub. Jadi dia langsung. Nah, kemudian ada anggota asosiasi. Kalau anggota asosiasi itu adalah anggota yang dia mempunyai beberapa komunitas klub. Dari komunitas itu makanya muncul asosiasi. Nah, dia mendaftar ke IMI. Jadi sudah langsung. Sudah. Yang terakhir itu adalah anggota kehormatan. Itu bagi mereka orang-orang yang dianggap punya andil, punya sumbangan, sponsorship kepada ini, dan memang mereka layak diberikan penghargaan atau sebagai penghargaan sebagai anggota kehormatan. Berarti kalau kita yang orang awam ini ingin mendaftar begitu tidak melalui klub itu bisa? Berarti masuk di anggota persorangan. Persorangan. Iya. Anggota biasa persorangan. Kalau anggota biasa kan dia harus lewat klub ya. Nah, kalau anggota persorangan dia langsung ini. Jadi dia tanpa melalui klub. Nanti kita di kepengurusan ini yang mengatur sehingga dia bisa mendapat KTA ini. Bagaimana kalau dengan pembalap yang tidak bergabung dengan klub begitu terus ingin mengikuti event atau perlombaan? Nah, itu sebenarnya sih yang mana kalau di dalam anggaran dasar rumah tangga itu kepengurusan struktur fungsionalnya ini itu adalah kepengurusan pusat, kepengurusan provinsi dan klub. Jadi sebenarnya klub ini penting sekali nih kalau untuk di IMI, karena ini bicara prestasi kan. Selain itu juga yang touring juga ada di dalam klub. Nah, klub ini dia harus mengurus yang namanya TKT atau tanda klub terdaftar. Itu berarti klub itu resmi sebagai anggota IMI. Nah, kalau TKT ini berarti klub itu dia punya hak suara dalam rangka misalnya musyawarah baik pusat maupun provinsi dalam menentukan kepengurusan. Kemudian juga dia bisa lakukan event-event misalnya kalau balap atau touring. Dari klubnya sendiri. Dari klub ya, macam sekarang ini misalnya Pak Delson, teman-teman asosiasi Pak Guyuban kan ini, ada klub misalnya klub motor gede misalnya, mereka mau bikin event, nah itu berarti mereka harus punya TKT. Nah makanya ke depan ini kita Korwil IMI Merauke ini akan MOU dengan kepolisian, sehingga nanti kepolisian akan memberikan surat izin keramaian atau kegiatan setelah adanya rekomendasi dari IMI Korwil Merauke. Nah, kalau yang pembalap tadi, kita berharap pembalap itu bisa berkembang dalam salah satu klub. Karena dengan demikian kita bisa mengawasi dia perkembangan anak ini sejauh mana. Karena kalau balap ini juga bicara tentang keselamatan kan. Nah, kalau kita anggap dia sudah mampu untuk bisa terjun ke event, berarti dia layak diturunkan, dan itulah fungsi klub sebenarnya. Nah, berarti kalau tidak, maaf saya potong, kalau tidak bergabung di klub tidak bisa? Tidak bisa sebenarnya, karena kalau dia mau ikut event, dia harus punya kartu izin start. Sebelum start nih, harus ada KIS ini yang namanya KIS nih, kartu izin start. Itu dia harus punya KTA, kartu tanda anggota. Nah, KTA ini kita bisa nanti prosesnya penerbitannya sekarang tuh tidak seperti dulu. Dulu kan manual ya. Nah, sekarang sudah bisa lewat aplikasi IMI online. Nah, kita bisa langsung masuk, kemudian kita minta untuk diterbitkan KTA. Salah satu syaratnya dia harus tergabung dengan klub yang punya TKT. Jadi ini saling mengikat nih. Nah, ada sih yang bertanya, apa sih fungsi TKT ini? Saya ngurus setahun 600.000. Nah, tadi manfaatnya itu dia bisa lakukan event dan dia bisa mengikuti event. Itu kan kenapa nih kita bikin klub kalau kita nggak bisa ikut event atau kita nggak bisa lakukan event kan? Dan sebenarnya secara aturan memang harus memiliki TKT. Ya gitu. Kemudian juga KTA fungsinya apa? Ya kalau saya tidak punya KTA saya nggak bisa juga ikut aktivitas
dalam rangka tanda kutip di bawah naungan IMI. Nah, jadi semua ini sudah dipikirkan matang oleh kita punya kepengurusan di IMI pusat. Nah, itu makanya di bawah ini kita berharap di kepengurusan yang baru ini kita mau mengajak teman-teman konsolidasi untuk kita tertib administrasi. Nah, kita punya di Merauke ini, kalau saya anggap Merauke ini animo masyarakat terhadap motor itu cukup tinggi sekali. Sebenarnya klubnya banyak ya? Sangat tinggi. Di racing saja ada sekitar 6 klub. Tapi secara administrasi cuma 2 klub yang terdaftar. Hanya 2 klub? Cuma 2 klub. Berarti ini harus di ditertibkan ini. Paguyuban itu 23 klub. Tapi sama sekali belum punya. Nah, selama ini cuma motor yang punya TKT. Kali ini saya sudah daftarkan beberapa klub mobil, juga roda 4 untuk punya TKT. Kemudian yang belum lagi yang motocross. Nah, kita sendiri di KTA itu ketika kita daftarkan, muncul KTA kita, itu kita sudah di backup oleh asuransi. Itu juga salah satu keuntungannya. Penting sekali, ya, sangat penting. Jadi saya kira tidak ada salah untuk klub dan para pembalap maupun pengurus dan anggota klub untuk bisa mengurus TKT maupun KTA-nya. Jadi keuntungannya juga memang banyak yang didapat dari KTA. Iya. Dan itu bisa diakses atau bisa bisa melalui aplikasi tadi ya, aplikasinya namanya IMI Online. IMI Online, ya. Betul ya. IMI Online ya. Itu bisa langsung connect ke situ dan bisa mendaftar. Membutuhkan apa itu? Kalau bisa di zoom ya, sampai nggak nih? Bisa ya. Di sini ada IMI Online-nya. Kemudian kalau saya mau melihat KTA saya bisa klik, ini muncul KTA saya. Kalau nanti misalnya saya klubnya belum aktif, saya bisa numpang di atas izin pemilik klub yang sudah aktif, saya masuk dulu di klub lain untuk ngurus KTA. Nanti setelah klub saya KTA-nya jadi atau diperpanjang, sudah berlaku, kita bisa pindah klub. Bisa pindah secara online juga? Secara online juga, semuanya secara online. Jadi ini sekarang luar biasa. Nah, kalau kita udah tertib ini, maka kita pasti untuk hal yang lain itu bisa kita lakukan dengan lebih baik lagi. Tapi berarti PR-nya banyak juga nih ya untuk banyak sekali, Mbak. secara administrasi. Sudah mulai dilakukan? Sudah, saya sudah ini yang per hari ini saya sudah mendaftarkan ke provinsi itu sekitar 15 klub. Dari Merauke? Dari Merauke. Yang sekarang lagi kita kejar untuk teman-teman di provinsi itu menerbitkan SK kepengurusan klub dan kemudian dia memproses TKT-nya. Yang dari dulunya cuma 5 klub ini, dan cuma balap saja, ini udah yang sementara lagi kita proses ini hampir 15 klub. Itu baik ada yang touring juga. Dari balap, touring, mobil juga ada, roda 4 juga ada, dan juga untuk motocross juga ada. Luar biasa banget nih. Nah, kalau program dari ini ke depannya selain itu tadi ya menertibkan secara administrasi apa? Ada program-program baru? Pak Charles nih sebagai ketua baru. Saya lihat kan untuk terutama saya sih mau ada penyegaran teman-teman. Kalau yang namanya anak-anak muda pembalap-pembalap ini, dia sebenarnya sih nggak terlalu penting sih kepengurusan. Sebenarnya sih yang dia pikir itu kapan sih ada event? Kapan ada event? Itu dia. Kalau mereka itu sebenarnya simpel sih. Benar-benar. Nah, makanya sekarang kita masuk seimbang. Kita mulai ingatin nih adik-adik kita, anak-anak. Ya, seimbang. Kita kapan event, kita kapan tertib administrasi. Nah, saya sendiri ada untuk khusus motocross, saya coba ada buat semacam tempat latihan, arena latihan. Di Sepadan. Di Sepadan. Jadi di kita mana, Pak? Di samping kantor SMJ. Itu ada tempat, ada ruang yang kita coba untuk bentuk. Jadi teman-teman motocross itu bisa nggak perlu keluar kota, kita bisa latihan di situ. Itu yang boleh latihan di situ yang sudah mendaftar jadi anggota apa yang tidak? Ini kan kita lagi pembinaan nih, jadi yang belum anggota pun bisa. Boleh. Karena itu juga salah satu. Iya, kalau dia sudah senang, secara psikologis kita sudah ada ikatan emosional, itu pasti kita menyampaikan, ayo dong kamu ngurus KTA, pasti dia mau. Cuma masalah pendekatan saja sih. Pendekatan dulu ya. Komunikasi saja. Oke, baik. Nah, Pak, ngomong-ngomong soal ini ya, tempat latihan tadi yang Bapak singgung, kita juga sekarang kan sudah punya tempat sirkuit
di Kebun Coklat nih ya. untuk event-event balap nih. Nah menurut Bapak gimana? Kalau dari Pak Delson udah pernah berkunjung ke sana atau tidak? Iya, saya sudah pernah berkunjung ke sana itu terakhir bulan Mei. Bulan Mei ya? Ya, bulan Mei terakhir ke sana dan itu sudah hampir rampung ya. Hampir rampung. Ya, cuman ada sedikit penambahan yang harus dilakukan di sana. Untuk saat ini memang tertutup untuk pengunjung. Masih tertutup untuk pengunjung. Tapi dari ini sendiri, apakah sudah ada rencana untuk test drive atau sudah dilakukan atau belum? Setahu saya sudah pernah ada Sudah pernah ya? untuk yang racing ya. Untuk racing itu sudah pernah ada, mereka test drive dan sudah beberapa kali juga dikunjungi oleh mereka yang punya keahlian di bidang pembentukan sirkuit. Dari ini pusat juga saya dengar Mei lalu sempat berkunjung dari ini pusat salah satu desainer dari sirkuit itu. Iya, mereka sudah lakukan. Jadi kalau saya pikir sementara ini kan untuk kepentingan PON itu ada panitia PON-nya ya, artinya di tingkat provinsi dan nasional ya. Kita mungkin menyesuaikan dulu karena ini masih digarap oleh pemerintah daerah juga. Wilayahnya belum di wilayah kita nih, paling kita cuma kalau diminta mendampingi dari provinsi, maka kita akan mendampingi. Kalau tidak ya kita tidak masuk ke sana. Pasti kita akan berpikir tentang, saya mendapat informasi bahwa di bulan Oktober nanti itu ada penyerahan lokasi sirkuit pengelolaannya itu kepada Pemda Kabupaten. Nah setelah itu pasti kan akan berkoordinasi dengan kita di ini. Pasti akan dibentuk panitia lokal nanti. Dan pastinya ini sudah siap untuk itu? Kita harus siap dan harus kita berdayakan teman-teman di Merauke sini untuk bisa masuk ke dalam panitia lokal. Kita kan belajar ya. Kita harus berpikir bahwa ke depan setelah selesai PON itu kita bisa gunakan tempat itu. Baik, kita akan bahas itu lebih lanjut lagi. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Interaktif.